Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan selamat datang di Asogi seri ke-28. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Seperti biasa, setiap Rabu sore berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara Asogi pada sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini telah hadir 2 orang narasumber kita yang akan siap berbagi update ilmunya. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta sekaligus sebagai Sekjen Hoki. Selamat sore Dr. Tovan. Ya, selamat sore Mbak Nisa, Dr. Nisa. Sore dok. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore Dr. Indra Yuliati. Selamat sore Mbak Nisa, Prof. Laila, Dr. Brahmana, dan Dr. Taufan. Dan untuk Sore, Dokter. akan dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini yaitu Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore Prof. Laila. Selamat sore, Mbak Nisa. Selamat sore semuanya. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada Asogi seri ke-28 sore ini adalah rekomendasi screening kanker serviks di Indonesia. Rasanya tidak bosan-bosan ya kita menghadirkan tema mengenai kanker serviks. Penting sekali menimbang kanker serviks sampai saat ini masih menjadi masalah utama kesehatan di negara kita, khususnya pada wanita. Dan berbagai cara pencegahan sudah banyak diterapkan termasuk metode screening. Nah, sore hari ini kita akan simak diskusi mengenai update rekomendasi screening kanker serviks yang efektif dan efisien untuk diterapkan di Indonesia. Namun sebelumnya marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Ketua Hogi sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askanda, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada acara virtual tiap sore hari Rabu. Terima kasih yang terhormat Prof. Laila, Dr. Tovan Sekjen, kemudian Dr. Indra Yuliati, teman saya di Surabaya, kemudian Dr. Nisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, yang telah mengawal acara Asogi dari minggu ke minggu. Jadi tidak terasa sudah yang ke-28. Nah, topik sore hari ini sebetulnya paling penting ya, paling penting dalam artian begini. Karena problem utama kesehatan di Indonesia di kalangan perempuan itu salah satunya adalah kanker serviks. Kanker yang tidak boleh terjadi, tapi nyatanya paling banyak terjadi dan stadiumnya lanjut, padahal yang paling bisa dicegah. Nah, ini sebetulnya PR bagi kita semua, bagi saya, dan sengaja sore hari ini pembicara maupun moderator dan narasumber semuanya perempuan begitu ya. Mudah-mudahan lebih mengena sehingga mempunyai daya ungkit dalam mencegah suatu penyakit yang tidak boleh terjadi pada perempuan. Jadi kanker serviks itu sama sekali tidak boleh terjadi. Jadi ini PR kita bersama. Nah, nanti panduan-panduan bagaimana yang terbaru dan lain-lain akan dipaparkan. Sudah banyak berubah, mungkin dulu pap smear, sekarang tes HPV dan lain-lain sebagainya. Nanti para pakar yang akan mendiskusikan, yang monggo ditanyakan. Dan sekaligus kita ingin tahu, ingin berdiskusi pendapat dari senior dan sejawat semua di daerah, penerapannya itu bagaimana. Kadang-kadang apa yang kita rumuskan mungkin tidak bisa diimplementasikan dan lain-lain sebagainya. Demikian dari saya, mudah-mudahan acara ini menambah wawasan kita, meningkatkan pelayanan kita di bidang onkologi ginekologi, khususnya
di bidang pencegahan kanker serviks dan penurunan insiden kanker serviks. Kita butuh peran semua, bukan hanya onkologi, SPOG, dokter, dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, selanjutnya adalah acara diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita kepada Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat teman-teman, mungkin ada teman-teman bidan yang menyimak acara ini, yang saya banggakan karena merupakan juga bagian dari pasukan kita, garda terdepan dalam upaya melakukan upaya pencegahan kanker serviks ini. Saya tidak berpanjang lebar, langsung saja kita bersama dengan dua narasumber, Dr. Indra Yuliati, SPOG, konsultan onkologi, dan Dr. Tovan Widya Utami, SPOG, konsultan onkologi. Saya persilahkan Dr. Indra Yuliati untuk menyampaikan paparan awalnya. Terima kasih, Prof. Laila. Saya izin share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Sampun, Mbak. Oh, sampun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini pada acara ASHOGI saya akan membawakan materi mengenai rekomendasi kanker serviks di Indonesia. Seperti kita ketahui, kanker serviks ini merupakan kanker pada wanita nomor 4 di dunia dan sebagian besar terjadi pada low middle income countries. Penyebab dari kanker serviks ini adalah infeksi HPV yang persisten. Ini kanker serviks ini bisa dicegah karena ada vaksinasinya dan juga ada secondary prevention-nya, dalam hal ini berupa screening. Global strategi apa yang dikerjakan untuk mempercepat eliminasi dari kanker serviks ini, dari WHO memberikan guideline bahwa vaksinasi bisa dikerjakan ya pada saat serviks ini masih normal selnya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan screening pada saat sebelum menjadi kanker. Jadi masih pada tahap prakanker kita bisa kerjakan screening secara rutin. Ada 3 pilar yang bisa menopang untuk mempercepat penurunan kanker leher rahim ini. Yang pertama adalah 90% ya wanita dengan usia 15 tahun sudah divaksinasi dan 70% wanita sudah melakukan screening dengan high performance test pada usia 35 dan 45 tahun, dan 90% wanita yang menderita kanker, yang menderita penyakit serviks ini mendapatkan treatment yang memadai. Dalam hal ini bisa pada tahap lesi maupun pada tahap invasif kanker. Dari WHO sendiri mengeluarkan guideline yang terbaru pada tahun 2021. Di sini total ada 23 rekomendasi dan 7 good practice statement ya. Kalau kita lihat di sini untuk mencegah kanker leher rahim ini ada beberapa tes yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama bisa dengan inspeksi visual. Kita bisa menggunakan dengan asam asetat maupun dengan lugol, dalam hal ini dengan IVA atau FILI. Dengan pemeriksaan sitologi, kita bisa melakukan dengan pemeriksaan pap smear konvensional maupun dengan liquid based sitologi maupun dengan pemeriksaan molekuler. Dalam hal ini dengan pemeriksaan HPV DNA. Rekomendasi dari WHO sendiri mengatakan bahwa ini strong recommendation bahwa penggunaan HPV DNA detection sebagai primary screening test itu lebih bagus daripada IVA maupun sitologi. Tapi dengan catatan bahwa selama menuju transisi peralihan menuju ke HPV DNA test sebagai primary screening ini, existing program yang sudah ada dalam hal ini misalkan sitologi maupun dengan pemeriksaan IVA itu bisa tetap kita kerjakan ya, tetapi kita harus memperbaiki quality assurance-nya supaya angka kejadian false negatifnya itu akan semakin rendah. Rekomendasi dari WHO
untuk pemeriksaan HPV DNA tes ini untuk screen and treat maupun dengan screen, triase, dan treat dimulai pada usia 30 tahun dan diulang tiap 5-10 tahun. Tetapi pada wanita-wanita yang dengan menderita HIV, ini di start pada usia 25 tahun dengan regular screening setiap 3-5 tahun. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, kanker serviks masih menempati nomor 2 setelah kanker payudara. Data dari Globokan tahun 2008 dan 2012, insiden dan kematiannya masih cukup tinggi, sedangkan yang terbaru dari data Globokan tahun 2020, dari 36.633 kasus kanker baru, 21 itu 21.000, hampir lebih separuhnya itu mengalami kematian akibat kanker serviks. Tentu ini sangat kita sayangkan karena kanker serviks ini bisa dicegah. Mengapa ini terjadi? Karena sebagian besar 70% kasus itu ditemukan pada stadium lanjut. Padahal arah pembangunan kesehatan kita itu menuju upaya preventif dan promotif. Kami dari Satgas Lesi Prakanker merumuskan strategi pencegahan kanker serviks di Indonesia. Yang pertama dengan pencegahan primer, kita melakukan edukasi, ya, promosi, kemudian vaksinasi, kemudian bisa juga dengan pencegahan sekunder dengan melakukan screening atau deteksi dini. Harapan kita nanti bisa mencakup 70% seperti target WHO tahun 2030 dan melakukan pencegahan tersier. Untuk pencegahan sekunder, metode yang dipilih memang kita karena memang tes HPV DNA tes seperti rekomendasi dari WHO itu belum bahasanya menjadi program nasional, ini masih dalam proses dibahas oleh tim penilaian teknologi kesehatan, maka kita tetap bisa melakukan pemeriksaan IVA. Kalaupun ada melakukan pemeriksaan pap smear tetap bisa. Kemudian untuk pemeriksaan IVA sebagai program nasional ini kita bisa tetap melakukan dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan gambar pada saat kita melakukan pemeriksaan IVA tersebut. Nanti cara pengambilannya akan disampaikan videonya oleh Dr. Tovan. Terus kemudian dari gambar yang kita ambil itu nanti apabila kita ragu-ragu dapat kita lakukan konsultasi dengan melakukan tele-do-IVA, di mana nanti juga akan dibahas bahwa kemampuan gambar yang kita dapat dari dokumentasi IVA itu hampir mirip dengan kolposkopi. Selain itu juga kita di pasien-pasien privat dan sebagainya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan co-testing. Dalam hal ini melakukan pap smear plus HPV DNA test dengan sampel yang sama, tapi tentu biayanya akan lebih besar. Yang kita usulkan itu co-testing Indonesia yang meliputi HPV DNA test, kemudian kita sambil menunggu hasil itu jadi, kita tetap pada saat yang bersamaan kita melakukan tes IVA pada pasiennya sehingga kita bisa tahu pada serviksnya itu yang ditemukan bagaimana. Ini strateginya dengan vaksinasi maupun dengan screening. Sebenarnya untuk program nasional screening itu sudah dicanangkan mulai 2015. Strategi yang pertama meliputi cakupan vaksinasi. Harapan kita nanti memang 90% ya. Di Indonesia mulai tahun 2016 sampai 2022, sementara masih beberapa kota besar ya yang sebagai demonstration project. Harapan kita nanti ini menjadi program imunisasi nasional dalam bulan imunisasi anak sekolah. Rencananya mulai tahun depan 2023 mulai dilaksanakan seluruh Indonesia. Terus kemudian kalau untuk cakupan screening yang meliputi 70%, kita masih mengutamakan untuk IVA dulu sambil menunggu progres hasil rekomendasi untuk tes HPV DNA ini sebagai program screening nasional. Dan selain melakukan IVA, kita bisa melakukan Dovia, dan juga untuk konsultasi bisa kita melakukan tele-Dovia. Kemudian untuk co-testing Indonesia bisa dikerjakan HPV DNA test dan melakukan pemeriksaan IVA. Kanker merupakan masalah kita bersama, jadi kita sebagai organisasi profesi dalam ini POGI, HOGI, kita sebagai dokter ya, apabila bidan dan dokter umum melakukan screening, terus kemudian
di lapangan, kita bisa membantu dalam hal ini pelatihan screening, supervisi, konsultasi, pelaksana program, memberikan edukasi, sampai kita harus bisa melakukan penata laksanaannya. Karena kalau untuk program screening, apabila ditemukan hasil yang positif, maka peran sejawat semua dalam hal ini dokter-dokter opjin di Indonesia harus bisa melakukan terapinya secara memadai. Kalau kemudian untuk meningkatkan kompetensi, gimana dok, saya dulu zaman sekolah belum dilatih tentang IVA dan sebagainya. Nanti juga akan dibahas mengenai rencana untuk dikerjakan untuk hybrid training ya. Dalam hal ini harapannya nanti semua bisa berperan serta dalam pencegahan kanker serviks. Dari saya sekian, Prof. Laila, terima kasih. Terima kasih Dr. Indra Yuliati, bukan main informatif ya, memang mengundang juga sehingga sejawat dan teman-teman bisa berperan aktif dalam screening yang tampaknya sederhana tetapi memang perlu ditekuni, dan kita bersama-sama akan bergandengan tangan untuk saling memberikan asupan. Oh ya, ini yang baru. Ini pendekatan seperti ini. Baik, kita lanjutkan dengan narasumber kedua. Saya mengundang Dr. Tovan Widya Utami, spesialis onkologi ginekologi, konsultan onkologi. Saya persilahkan Dr. Tovan untuk menyampaikan materi awal untuk bahan diskusi kita bersama nanti. Saya persilahkan. Ya, matur nuwun, Prof. Suara saya jelas terdengar, Prof? Ya, cukup jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Prof. Laila, guru saya, juga Dr. Brahmana sebagai Ketua Umum HOGI, dan juga Mbak Yu saya dari Surabaya. Jadi saya sudah sangat terbantu dengan apa yang sudah dipaparkan. Mungkin pada sore hari ini kita hanya untuk bicara serius tapi santai ya, Prof. Ya. Jadi mungkin beberapa hal yang kita bisa diseminasi, hal-hal baru terkait dengan rekomendasi screening kanker serviks di Indonesia. Jadi ini memang suatu hal yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Tadi Dr. Indra sudah menyampaikan, ini adalah satu situasi ketika kami melakukan meeting dengan WHO ya. Jadi waktu itu memang kita sudah sangat-sangat paham dan mengakui bahwa wajah kanker serviks di Indonesia memang tidak baik gitu ya. Kalau kita melihat dari data selama 30 tahun terakhir, memang kanker serviks itu tidak mengalami suatu penurunan yang signifikan. Jadi slowly betul-betul decrease yang betul-betul sangat lamban. Dan 5 tahun terakhir di Indonesia justru mengalami peningkatan. Ini menjadi PR kita bersama. Jadi kalau dilihat di sini memang dalam suatu diskusi kita memang memaparkan bahwa kita memiliki suatu co-testing. Ini luar biasa konsep dari Prof. Laila ya. Jadi co-testing yang kita lakukan adalah bukan original co-testing yang dilakukan selama di dunia. Jadi memang sitologi dengan HPV test, tapi kita melakukan suatu ide di mana DO-IVA, documented atau dokumentasi IVA, kemudian pada kondisi yang ragu-ragu kita akan melakukan suatu telekonsultasi, dan itu sangat menarik dari WHO waktu itu oleh Prof. Julia ya, dari WHO waktu itu. Jadi di sini kalau kita melihat mengapa kita mengusulkan bahwa HPV plus IVA itu adalah suatu hal yang sangat baik gitu ya. Kalau kita melihat dari algoritma WHO ini sangat baik sekali, dilihat bahwa IVA merupakan suatu triase dari suatu temuan HPV test yang positif. Maka kita berpikir mengapa tidak dari awal saja kita melakukan HPV plus IVA, di mana kita bisa melihat beberapa kondisi HPV test yang negatif ya, dengan kondisi IVA yang kita temukan ternyata high grade pada histopatologinya. Nah, kalau kita lihat di sini Cervical Cancer Prevention Updates, memang ini sudah diulang-ulang bahwa kita memang senjata utama adalah primary dan secondary prevention ya. Jadi kalau kita melihat di sini beberapa metode, saya tidak akan ulang. Jadi 3 utama adalah IVA, pap smear, dan DNA HPV. Kalau kita melihat dari histori, IVA itu memang sudah dicanangkan sebagai screening atau program nasional sejak tahun 2008. Ya, sesungguhnya dari Indonesia sudah mencanangkan di tahun 2008. Namun ternyata sampai saat ini kita bisa melihat screening dari cakupan IVA ini sangat rendah sekali, jadi hanya sekitar 8,24%. Kalau kita melihat dari tadi yang dipaparkan magic number ya, triple intervention WHO, bahwa kita mengejar angka 70% screening pada secondary prevention itu adalah 70%. Itu pun dengan high performance test, yaitu dengan DNA HPV test ya. Nanti kita bisa lihat mengapa bisa kita usulkan ini. Kita tahu DNA HPV test memang tadi disampaikan
disampaikan Dr. Indra bahwa memang penyebab dari kanker serviks sesungguhnya adalah bukan HPV onkogenik ya, tapi infeksi persisten dari suatu HPV onkogenik ya. Nah, di sini adalah triple intervention by WHO, kita sudah 97-90 dan ingat bahwa screening atau early detection ini adalah terkait dengan high performance test yaitu HPV test. Nah, di sini kalau kita melihat sejarahnya, mungkin teman-teman di sini yang hadir ya, saya tadi mendapatkan informasi bahwa hampir 500 peserta, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan setiap GP atau dokter sejawat, dokter kandungan, SPOG menyadari bahwa apakah sesungguhnya Pap-smear itu lebih superior dibandingkan IVA. Kalau kita melihat data di dunia bahwa ternyata pada negara-negara berkembang ternyata hanya sekitar 5% saja perempuan yang dilakukan pemeriksaan sitologi ya. Kita lihat di sini bahwa apabila kita melakukan pemeriksaan sitologi atau Pap-smear dalam hal ini adalah konvensional, maka minimal ada 11 elemen yang harus dipenuhi oleh suatu negara begitu ya. Kalau kita melihat di sini apakah Indonesia sebagai MIC walaupun pada Juli 2020 yang lalu Indonesia sudah masuk dalam middle up income countries, tapi kita lihat dari World Bank ini ternyata banyak sekali kekurangan di mana fasilitas ataupun budget kesehatan masih jauh dari suatu middle up income countries. Tentu kalau kita melihat di sini negara kita lebih dari 17.000 pulau, 34 provinsi, bahwa 11 elemen ini kita tidak bisa melakukan secara sukses, sehingga sitologi bukan hanya sebagai pemeriksaan screening, memang kita tidak mendiskreditkan, tapi pada kondisi khusus memang memiliki perannya ya. Jadi kalau dilihat di sini lebih parah lagi kalau kita melihat dari suatu alat screening yang memiliki negatif palsu yang tinggi, maka kita bisa melihat bahwa screen entry tidak akan berjalan ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah data kami penelitian di tahun 2014. Alhamdulillah kalau kita lihat dari 1.279 pasien yang kita lakukan pemeriksaan IVA dengan gold standar HPV, andaikan HPV dijadikan satu gold standar, maka di sini kita bisa melihat bahwa angka negatif palsu dari DO-IVA adalah sangat-sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3,21% ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa angka negatif palsu dari Pap-smear adalah hampir 50%, sehingga kalau melihat kondisi seperti ini, apakah teman sejawat SPOG ataupun GP ataupun bidan masih berpikir bahwa Pap-smear adalah lebih superior daripada IVA? Kita bisa melihat bahwa beberapa kondisi, banyak kondisi bahwa IVA ternyata lebih superior pada kondisi memang ekspertis yang tajam ya. Jadi kita melihat di sini suatu data tahun 2019 kita bisa lihat bahwa angka sensitivitas dari Pap-smear adalah jauh lebih rendah daripada naked eyes dari IVA, dan kita bisa melihat false negative rate adalah hampir 61% ya. Jadi kalau melihat di sini lebih gamblang lagi bahwa kalau dibandingkan dengan kolposkopi sekalipun, IVA memiliki suatu penilaian sebagai tes yang screening yang lebih baik pada kondisi yang sangat mudah atau praktis dan memang secara cost sangat jauh lebih rendah ya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra, dan ini juga memang konsep dari Prof. Laila luar biasa. Jadi memang bagaimana kita bisa mengurangi cost ataupun kita bisa melakukan suatu upaya mampu laksana di negara yang low resource ya. Kalau kita lihat di sini ya, Dovia itu ada dokumentasi IVA dengan gadget yang mungkin semua juga punya ya, dengan segala macam magnifikasi, resolusi yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan kolposkopi yang begitu cukup mahal ya, hampir 300 juta ya, sebenarnya adalah prinsipnya adalah magnifikasi atau pembesaran. Jadi kalau kita melihat di sini hasilnya, ini adalah DO-IVA, sedangkan ini adalah hasil kolposkopi. Kalau kita bisa mengakui bahwa pada kondisi kolposkopi yang tidak terawat ya, bahkan ketajaman dari DO-IVA adalah lebih baik. Memang superiority dari kolposkopi adalah pada filter hijau, namun pada kondisi klinis kita melihat secara signifikansi tidak banyak memberikan dampak klinis ya. Di sini adalah perbandingan dan ini sudah masuk dalam suatu artikel ya. Jadi penelitian dari peserta didik kami di bawah bimbingan Prof. Laila, dan ternyata hasilnya adalah kolposkopi dibandingkan DO-IVA itu adalah hasilnya adalah comparable ya. Jadi artinya tidak. Nah, ini contoh ya bahwa suatu co-testing saja memiliki suatu miss ya. Ini seorang pasien nona yang seksual aktif datang dengan keputihan dan sudah mendapatkan hasil dari sitologi LBC. Jadi bukan Pap-smear konvensional saja, ini askus ya. Askus kita tahu bisa terjadi pada kondisi inflamasi karena atypical cell bisa dikarenakan beberapa kondisi termasuk atrofik ya. Nah, ini kita lihat di sini SPV-nya not detected ya, HPV-nya tidak terdeteksi, kemudian diobati, namun sebulan kemudian ternyata hasilnya masih askus, maka dikonsulkanlah ke saya. Nah, jadi mungkin sedikit tips ya, bahwa jangan sampai kita percaya saja dengan kertas, jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan. Nah, ini dengan hasil serviks seperti ini ya, kita lakukan IVA waktu itu, kalau kita melihat secara normal, serviks yang normal seperti ini dibandingkan dengan ini, tentu kita harus sudah punya sense ya, feeling bahwa ini adalah serviks yang tidak normal pada usia 20 tahun. Ketika kita lakukan
IFA adalah hasil seperti ini dan hasilnya seperti ini ya. Jadi kita lihat dari cost testing yang luar biasa cukup mahal, hampir 1,2 juta ya, kita lakukan IFA dengan efektif, tidak memerlukan suatu dana yang besar. Jadi ini adalah hasil dan kita lakukan eksisi dan ternyata hasilnya ada high grade. Ini adalah contoh bahwa testing sekalipun bisa memiliki false negatif ya. Nah, bagaimana dengan kondisi IFA? Nah, WHO menyatakan bahwa IFA adalah pemeriksaan yang subjektif ya. Kita menyatakan sama ya. Jadi memang subjektif, maaf saya koreksi, subjektif yang memiliki pemeriksaan yang subjektif. Artinya apa? Jadi pada pemeriksaan yang berbeda hasilnya bisa berbeda. Jadi artinya kita memiliki satu strategi bahwa kita memiliki IFA yang memang jauh dari subjektif sehingga objektivitas kita bisa terjaga dan kompetensi kita jaga dengan teledovia. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa membidik teman-teman sejawat di seluruh Indonesia yang masih dalam kondisi ragu-ragu, maka ada suatu portal dari para ahli untuk Teledo IFA. Ini adalah nomor telepon yang bisa dicatat. Kita alhamdulillah kami beranggotakan dari seluruh anggota HOGI ya yang interest dengan kondisi ini, dan insya Allah dalam kurang dari 5 menit kita akan memberikan respon ya. Nah, ini adalah penting dan ini adalah suatu highlight dari WHO. Prof. Laila jadi satu tulisan ya, dan WHO sudah mengakui bahwa Teledo IFA merupakan suatu inovasi dari Indonesia untuk mengatasi keterbatasan untuk dalam rangka eliminasi kanker serviks di tahun 2030 ya. Ini kebanggaan kita bersama. Nah, sekarang kita berpikir bahwa tentu kita tidak melihat secara value base ya, kita melihat evidence base ya. Jadi kalau secara guideline mungkin teman-teman SPUG pernah dengar namanya ACCP, yaitu American Society Colposcopy and Cervical Pathology ya. Jadi artinya memang society dari kolposcopy dan patologi serviks, dan ini terakhir adalah tahun 2019, dan ternyata memang HPV test adalah satu risk base ya, jadi artinya kita berangkat pada hasil HPV. Namun kita bisa lihat dari beberapa algoritma yang mereka susun adalah ujung-ujungnya kolposcopy ya, jadi pada kondisi HPV positif kolposcopy. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau kolposcopy tidak ada bagaimana? Nah, ini kita menjawab bahwa kita semua memiliki mini kolposcopy di tangan masing-masing, yaitu gadget kita sendiri ya. Nah, ini adalah beberapa kondisi bagaimana kita bisa menajamkan pada kondisi Indonesia yang sebagian besar low resource ya. Gimana caranya kita bisa melihat antara evidence dan value base ya. Jadi jangan lupa kita tahu idealnya seperti apa, tapi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, kita juga melihat bagaimana regional dan international guideline, karena ini adalah ASOGI secara rekomendasi, jadi kita harus melihat secara guideline. Banyak sekali guideline yang kita bisa lihat ya di beberapa negara tetangga, dari mulai Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan segala macam sampai internasional ya. Jadi US, Australia, kemudian UK juga kita sudah melihat, India juga termasuk negara tetangga. Jadi kalau melihat dari beberapa perbandingan itu, ternyata Australia ini yang paling baru yaitu tahun 2020 ya. Jadi kita bisa melihat beberapa kemajuan dari screening dari rekomendasi kanker serviks ini. Jadi memang di sini isunya adalah jelas HPV risk based management ya, apakah HPV 16 dan 18 atau non 16 18, kemudian juga termasuk self sampling. Ini saya tidak akan bahas secara detail, mungkin nanti kita akan diskusi secara komprehensif di sesi diskusi. Nah, di sini dibedakan ada algoritma antara bagaimana seorang pasien diperiksa oleh clinician dan self collected. Jadi memang kalau di Indonesia self collected saya rasa tidak mampu laksana terkait beberapa keterbatasan yang kita miliki. Ini adalah perbandingan, saya akan tidak akan bahas lagi, mungkin nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Jadi ini adalah Indonesian Society, yaitu HOGI ya. Jadi memang kita melakukan suatu upaya bagaimana kita bisa merumuskan algoritma kita sendiri ya. Jadi ini adalah arahan dari Prof. Andriono, Prof. Laila, Dr. Gatot sebagai ketua dan sekjen HOGI yang lalu, dan juga Prof. Laila sebagai ketua Satgas Abadi prakanker ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang kita tantang bahwa kita mampu kok melakukan suatu upaya eliminasi sejak sekarang, bahwa memang tidak ada suatu single intervention apapun yang bisa melakukan eliminasi kanker serviks dimanapun. Jadi memang kita ini secara rekomendasi kita sudah menyusun ya PNPK nasional ya secara organ disease ya, di serviks, ovarium, endometrium dan trophoblast. Nah, ini adalah yang terbaru tahun 2022 dan ini belum disahkan oleh Kementerian Kesehatan walaupun kita sudah mengajukan sejak 4 bulan yang lalu. Ini adalah beberapa daftar isi dan ini perbandingan antara PNPK yang lama dan PNPK yang baru, dan ini adalah beberapa penyempurnaan dari yang lama tahun 2018 kita hanya 36 halaman, yang baru adalah 91 halaman
ini mungkin ada beberapa kemajuan nanti kita akan diskusikan, termasuk pencegahan kanker serviks di Indonesia ya. Nah, ini adalah yang terakhir mungkin kita akan bahas tentang algoritma, bahwa PNPK ini memang juga merupakan dasar dilakukannya revisi peraturan Menteri Kesehatan. Kalau kita lihat dari revisi peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2017 yang sebenarnya merupakan revisi dari nomor 34 tahun 2012, ternyata memang banyak sekali yang harus kita ubah, dan itu memang dasarnya adalah PNPK. Jadi memang kita mengejar, ini adalah dasar hukumnya, bahwa kita memang dari meta analisis dan segala macam ya disesuaikan dengan muatan daerah menjadi PPK ya. Jadi bagaimana kita bisa memperkuat kanker serviks ini sebagai suatu penyakit yang high risk, high cost, hypertension, katastrofik, yang memang kita harus menurunkan budget negara secara strategis ya. Nah, ini adalah algoritma yang kita miliki. Jadi kita memang melihat dari algoritma yang ada, SCCP sudah memiliki 4 kali revisi sejak tahun 2002 sebenarnya sampai tahun 2019 yang risk based management berdasarkan HPV test kemarin. Nah, ini adalah rekomendasi ataupun usulan dari kami dari HOGI bahwa kita harus bergerak screening apapun yang kita miliki dengan guideline yang dari WHO. Jadi sejak Desember tahun 2020 yang lalu kita sudah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk HPV plus IVA dilanjutkan dengan TCA untuk menjawab keterbatasan krioterapi ya. Jadi ini adalah usulan kami dari HOGI. Mudah-mudahan tahun ini adalah satu rekomendasi dari kesimpulan studi HTA akan keluar ya. Harusnya bulan Mei yang lalu sudah keluar, tapi ada beberapa keterbatasan. Ini adalah empat dibilang panel ahli ya, ini adalah PPPOGI yang menunjuk. Jadi secara mudah aja praktis, bukan kami paling ahli ya saya rasa. Jadi saya dari Jakarta, Dr. Brahmana dari Surabaya, Dr. Ali Budi dari Bandung, dan Dr. Adin dari Yogyakarta ya. Jadi memang ini adalah suasana kita berdiskusi. Nah, ini dia bahwa memang kita tidak mengunci bahwa IVA lebih baik daripada Pap smear selalu, Pap smear tidak boleh segala macam ya. Jadi artinya kita lakukan, dan ini sudah kita launching pada Oktober 2021 yang lalu. Jadi memang IVA, Pap smear, HPV risiko tinggi, jadi high risk HPV dengan co-testing. Silakan teman-teman sejawat melakukan upaya screening metode yang manapun, dan kita sediakan beberapa algoritmanya. Dan ini kita memang rekomendasi adalah kita harus perluas dari usia 30 sampai 50 tahun menjadi 25 sampai 65 tahun. Tentu teman sejawat bertanya kenapa demikian ya. Ini adalah evidence ya, bahwa memang guideline internasional semuanya hampir 25 sampai 65 tahun ya. Dan ini juga kalau kita merujuk dari American Cancer Society yang baru juga sama 25 sampai 65 tahun. Indonesia juga harusnya bergerak ke sana, karena kita bisa melihat dari segala macam yang terjadi di Indonesia. Ini adalah peraturan Menteri Kesehatan sebagai dasar hukumnya. Saya rasa tidak perlu dikupas bahwa memang masih 30 sampai 50 tahun. Nah, memang di sini dasarnya kenapa kita agak insist ya, kalau dibilang ngotot gitu, ngotot kita 25 sampai 65 tahun. Bahwa kita lihat di sini bahwa dari data kami sejak 4 tahun terakhir dari 2007 sampai 2011 ya, jadi itu artinya dari FCP, bahwa ternyata di atas 50 tahun itu 52,6% ya penderitanya. Dan ini data yang terbaru dari RSCM sendiri, bahwa 45% data itu adalah menunjukkan 50 tahun ke atas. Sehingga kalau kita kunci sampai 50 tahun bahwa Indonesia masih akan menjadi juara pertama insiden dan juara kedua mortalitas kanker serviks, maka perlu dilakukan revisi. Nah, ini adalah beberapa algoritma yang kita lakukan. Jadi mungkin sejawat tidak perlu berpusing-pusing dulu melihat ini, karena kami sudah mencantumkan dalam website kami. Berkunjunglah sekali-kali INASGO ya. Jadi nanti kita akan share di mungkin Mbak Lucy minta tolong bantu untuk share di kolom chat untuk website INASGO, sehingga teman-teman bisa melihat algoritma kita. Ini warna ungu karena kesukaan Prof. Laila teledo-IVA. Ini artinya IVA, do-IVA atau teledo-IVA pada kondisi yang meragukan. Jadi kita tidak perlu bahas, nanti mungkin kita bahas di diskusi ya. Jadi ini do-IVA penting karena compare dengan kolposkopi, dan ini kalau misalkan didapatkan Pap smear abnormal ya, warnanya hijau, askus, losil masih aman ya. Jadi ujung-ujungnya kita memang melihat lesi, jadi do-IVA ataupun teledo-IVA pada kondisi yang ragu-ragu, atau kalau ada fasilitas kita melakukan kolposkopi ya. Jadi itu dia. Nah, ini kalau ACH hasil AGC memang kondisi yang sudah mulai hati-hati, warnanya oranye sampai merah ya. Jadi ujungnya adalah melihat lesi juga. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau menghemat ya, misalkan HPV saja, tapi kalau kami rekomendasikan mungkin sebaiknya adalah HPV plus IVA. Jadi HPV dilakukan collecting dulu sampelnya, kemudian kita melakukan IVA untuk latihan mata ya. Kita catat bahwa IVA-nya seperti apa gitu ya. Nanti kita lihat ujung-ujungnya memang teledo-IVA atau enggak do-IVA ya. Nah, ini adalah co-testing yang kami usulkan
bahwa kita tidak menambah biaya dengan HPV test ya dibandingkan kalau kita melakukan sitologi, even itu hanya pap smear konvensional saja, tetap memerlukan fasilitas yang kadang-kadang menimbulkan negatif palsu ya, salah untuk pengambilan sampelnya, apalagi buka seksual 3 kali, atau misalkan pada kondisi yang memang fiksasinya salah gitu, hanya dipakai alkohol 70%, itu terjadi itu di lapangan ya. Jadi nanti kita akan diskusikan. Jadi mungkin itu dari saya, Prof. Laila, mungkin agak berlama ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari teman-teman untuk bertanya di sesi diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal kurang berkenan. Mudah-mudahan di balik kesulitan pasti ada kemudian ini hobinya Prof. Laila juga luar biasa nih, ayat ini betul-betul suatu apa ya pencerahan bagi kita bahwa Allah sudah menjanjikan ya sesudah kesulitan pasti banyak kemudahan. Jadi yang berpikir satu kesulitan satu kemudahan, jadi mungkin satu kesulitan insya Allah banyak kemudahan. Ya baik, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Mohon maaf Prof agak berpanjangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Tovan, bukan main Dr. Tovan dan Dr. Indra ini. Ya, alhamdulillah kita memang mempunyai tantangan. Baiklah, tadi telah disampaikan oleh Dr. Indra pilihan metodenya. Dr. Tovan menyampaikan algoritma. Teman-teman sejawat bisa dilihat di web yang ada di chat ya. Bisa dilihat lebih, mungkin karena tadi cepat. Untuk menyimak lebih lanjut silahkan dilihat di web yang telah disampaikan, ada di ruang chat. Baik, sejawat yang saya banggakan. Ada pertanyaan yang pertama dari Dr. Lalu Bahnudin, MKes, untuk Dr. Indra dahulu, yaitu tadi disampaikan bahwa untuk pencegahan diupayakan melalui promotif dan preventif. Ada hal yang masih disangsikan oleh masyarakat. Persentase penyembuhannya jika diagnosis kanker serviks seberapa besar. Masih banyak masyarakat yang takut ketahuan kalau sakit kanker. Wah, ini kita perlu banget ini kita sharing dengan teman-teman bagaimana konseling hasil screening. Silahkan Dr. Indra. Saya senang sekali. Ini memang menjadi tantangan kita dan memang salah satu topik di workshop kita adalah bagaimana memberikan konseling kepada atas hasil positif screening. Silahkan Dr. Indra. Terima kasih Prof. Laila untuk pertanyaan Dr. Lalu Baharudin ya mengenai masyarakat yang mungkin susah ya memang untuk diajak untuk melakukan tindakan dalam hal ini untuk preventif ya. Bagaimana ya memang ini perlu motivasi ya. Jadi kalau memang misalkan kita sebagai dokter itu ngomongi tidak mempan, kita memang mungkin bisa melibatkan dalam hal ini pemuka agama, kita bisa melibatkan kader, kita bisa melibatkan petinggi dan sebagainya untuk menyarankan ibu-ibu ini supaya ikut datang ke misalkan ada acara program pemeriksaan IVA gratis atau IVA massal seperti itu. Jadi memang untuk seperti ini harus ada bahasanya memberikan contoh ya. Sebenarnya pada saat waktu ada artis yang meninggal misalkan waktu itu Julia Perez itu ya. Banyak yang ibu-ibu tuh berbondong-bondong. Terus kemudian untuk melakukan screening dan sebagainya. Kalau untuk yang ASN dan sebagainya atau mungkin istri ASN itu biasanya kita bisa melibatkan dalam hal ini pimpinan dan sebagainya. Jadi ini harapan kita menjadi suatu program yang semi wajib ya. Jadi kalau diobrak-obrak baru mau datang. Jadi kayak tadi gambar yang saya share itu di gedung PKK Jawa Timur waktu itu. Karena yang ngobrak-ngobrak gubernurnya, semua ASN dan istrinya, ASN yang cewek dan istrinya ASN itu harus datang. Ya akhirnya ya gedung PKK itu bisa disulap sebagai poliklinik massal untuk pemeriksaan IVA dan pemeriksaan sadarnis. Hampir 10.000 wanita waktu itu selama 3 hari kita kerjakan screening. Jadi ada yang didatangkan dari Pasuruan, naik bis, ada yang didatangkan dari
beberapa kota. Jadi memang kalau lihat kita hanya bahasanya sekedar bisa, tapi artinya masyarakat kita itu lebih suka juga kalau dengan sedikit dipaksa seperti itu. Padahal kanker ini kan bisa dicegah ya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat negara-negara yang sudah melaksanakan screening ya, strategi screening secara efektif, itu banyak negara yang angka kejadian maupun kematiannya itu menurun, misalkan Australia dan sebagainya. Kalau misalkan ketemunya masih pada taraf fase prakanker, kita bisa mengerjakan, misalkan cryo, lip coater di tempat kita. Dalam hal ini kita misalkan di daerah pun kita tetap bisa mengerjakan, karena pasti coater itu ada di OK ya, seperti itu. Jadi angka kesembuhannya pun kalau misalkan masih pada taraf prakanker itu masih 95-98%. Nah, kalau sudah jadi kanker kan tergantung dari stadiumnya. Semakin awal maka kesempatan untuk 5-year survival rate-nya maka akan lebih bagus. Jadi memang peran serta dalam hal ini bahasanya kalau tadi saya tulis ini peran serta semuanya, government iya, non government iya, masyarakat iya, dan kita juga sebagai nakes juga ya. Begitu Prof. Laila. Ya, terima kasih sekali Dokter. Masih terdengar? Terima kasih sekali Dokter Yuliati. Ya, memang kita perlu terus-menerus juga tadi Dokter Lalu takut ya kalau ketahuan seberapa persen penyembuhannya. Kalau lesi prakanker kan hampir 100% sembuhnya ya Dokter Yuli ya. Karena beliau tanyanya berapa persen kalau sudah jadi kanker bisa sembuh. Justru kita screening ini kita supaya dapatnya lesi prakanker ya Dokter Yuli ya. Jadi kalau lesi prakanker hampir 100%, nyembuhinya juga nggak lebih dari sejam ya Dokter Yuli ya. Begitu Dokter Lalu. Baik, saya rasa cukup menarik. Ini memang pembicaraan ini memang terus-menerus sangat perlu kita diskusikan untuk sharing juga pengalaman. Dokter Taufan, ada pertanyaan. Untuk kasus HPV di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, HPV tipe apa yang paling sering ditemukan? Yang kedua, melihat penampakan hasil IVA yang sempurna, berapa lama setelah swab dengan asam asetat? Apakah ada bahan pengganti bila asam asetat tidak tersedia? Begitu, Dokter. Ya, Prof. Langsung dijawab ya, Prof. Ya, silakan. Ya, menarik sekali memang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini adalah satu domain yang tidak habis-habisnya kami teliti begitu ya. Kami ingin melakukan suatu upaya komprehensif gitu. Kalau ditanyakan tadi HPV tipe apa yang ada di Indonesia, alhamdulillah kami sudah punya data sendiri. Ini kebetulan sejawat bisa lihat ini ada original articles yang saya bersama guru-guru saya di sini ya sudah terbit di bulan kemarin ya. Jadi ini adalah awalnya Q1 ini ya. Jadi ternyata dia turun jadi Q2. Jadi ini adalah beberapa genotype dari HPV yang mungkin kita akan membidik Indonesia memiliki formulasi vaksin tersendiri gitu ya. Jadi bukan hanya nonavalen yang kita adopt dari luar negeri. Jadi kalau di sini hasilnya adalah kami bisa paparkan. Jadi kalau kita lihat dari nonavalen itu adalah yang original ya, itu 16, 18 dan 6, 11 itu adalah tipe risiko rendah, yang tipe high risk yang lain adalah 31, 33, 45, 52, 58 ya. Sedangkan yang kita temukan di Indonesia hampir 1.400 pasien ya kita periksa. Dan ini adalah berbeda sedikit, jadi yang berbeda itu bukan 33 tapi kita tipe 39 ya, bukan 45 tapi kita tipe 44, 52 sama, 58 kita bukan 58 tapi 74 ya. Jadi ini adalah beberapa informasi betul-betul data yang kita punya ya. Jadi kalau ditanyakan tadi memang primadona untuk kanker serviks masih 16-18 ya, kemudian disusul oleh 52, 58, 45, 31 gitu ya. Jadi 31, 45, 52, 58, tapi Indonesia adalah 31, 39, 44, 52 gitu. Jadi ini adalah studinya kita sedang lanjutkan ya
mudah-mudahan kita akan menganalisis data selama 10 tahun terakhir ya. Mudah-mudahan hampir 80.000 data yang kita akan analisis dan itu akan menjadi data yang lebih akurat. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi kalau misalkan seandainya tidak ditemukan atau tidak tersedia asam asetat ya. Ini bingung juga di belahan bumi mana ya, nggak ada asam asetat. Asam asetat itu asam cuka ya, asam cuka yang biasa dipakai untuk pakai cacar. Makanya ini Dr. Brahmana tadi izin Dr. Brahmana. Ini women talk show nih, Prof. Kita women talk show semua perempuan. Harusnya kita tahu di sini asam cuka itu udah dipakai dimanapun ya. Asinan pakai asam cuka ya, kemudian bakso juga pakai asam cuka. Kayaknya dimanapun juga ada. Kalaupun tidak ada, sebenarnya kita bisa melakukan ini lebih sulit lagi, lugol ya, itu kan naked eyes juga dengan visualisasi gitu, tapi lugol yang kualitasnya baik itu sulit ya. Jadi memang bagaimanapun kayaknya perlu dicari tuh. Kayak di Papua juga ada ya asam asetat. Jadi yang kita anjurkan adalah 5%, walaupun bisa kita lakukan dengan 3-5%. Jadi itu 1:4 ya. Jadi kalau yang beredar kan 25%, jadi 1/5 adalah 5%. Jadi mudah sekali dibuat ya dengan aqua saja, tidak perlu pakai NaCl steril atau aqua bidas ya, pokoknya air yang bersih begitu ya. Mungkin itu ya Prof sementara Prof. Baik, terima kasih Dr. Tovan. Ya, jadi asam asetat adalah cuka dapur ya Dr. Tovan ya. Jadi bisa kalau di tempatnya ada yang buat asinan atau sekarang hampir di seluruh Indonesia ada jual bakso ya. Kalau di Halmahera baksonya bakso ikan, Prof, bukan bakso daging sapi. Iya. Tapi sekarang udah ada orang Jawa migrasi ke Halmahera. Jadi tapi mungkin, nah ini nanti kita barangkali usul kepada ketua, kita ada forum yang sedikit-sedikit gimana mengencarkan apa triknya menggunakan asam asetat, diencarkannya bagaimana, sederhana sekali sih sebetulnya. Juga bagaimana supaya dapat gambar IQA yang baik begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih, maaf boleh saya seling, ini dari sahabat Dr. Danu Teguh dari Surabaya. Beliau adalah tokoh dari obstetri sosial, tokoh juga yang meng-create maternal MHN ya. Pokoknya digital untuk kematian ibu. Beliau bertanya, rasanya aplikasi pencatatan dan pelaporan hasil tes IPA yang pernah kita bukan saya sih, kita kembangkan bersama Dr. Teguh, dulu namanya Precare, itu layak dilanjutkan pengembangannya dan memang membutuhkan data. Dokter, mungkin izinkan saya menjawab. Dr. Danu Teguh, terima kasih, kami di Jawil ini memang saya rasa itu sangat butuh sekali. Memang mungkin nanti kami akan kontak kembali Dr. Danu untuk mengembangkan aplikasi ini sehingga mimpinya sih aplikasi untuk screening ini seperti Peduli Lindungi. Jadi saya jadi ingat lagu karena mimpi adalah kunci. Jadi mari Dr. Danu Teguh, kita bermimpi untuk bisa punya aplikasi di screening kanker serviks ini. Mudah-mudahan, tetapi juga mudah-mudahan kita bergandeng tangan untuk mewujudkan sehingga bisa kita persembahkan kepada masyarakat Indonesia. Mungkin nanti saya akan juga minta dari Dr. Brahmana mungkin bagaimana supaya kita bisa mewujudkan cita-cita untuk mempunyai aplikasi ini, dapat untuk berkonsultasi, dapat untuk menjawab pertanyaan sejawat-sejawat yang lainnya. Kalau udah punya gambar, bagaimana mengajarkan membuat gambar yang baik. Ada lagi, maaf, yang terakhir, sementara ini ada lagi, ada yang raise hand ya. Oh baik, saya persilahkan yang raise hand, mungkin menyebut. Hadi, Prof. Oh ya, silahkan. Silahkan, kok saya nggak lihat ya di sini, mohon maaf. Mudah-mudahan nggak kepencet ya, Prof. Ya, ya. Kadang-kadang kepencet. Untuk Dr. Sucahyo Hadi, persilahkan untuk mengajukan. Saya persilahkan Dr. Sucahyo Hadi mungkin mengajukan pertanyaan secara langsung. Monggo. Ada dua, Prof. Yang satunya Dr. Alexi Johansyah. Baik, ya. Dr. Sucahyo Hadi, monggo kami persilahkan waktunya untuk Dr. Sucahyo Hadi.
Atau mohon izin, saya persilahkan lebih dulu kepada Dr. Alexi Johansa. Silahkan Dr. Alexi Johansa. Saya pakai Mungkin masker kepencet kali, Prof. Iya. Boleh sedikit, Prof, saya menambahkan Ya, sambil ya, monggo. Prof. Jadi memang betul sekali tadi yang pertanyaan pertama itu yang Dr. Indra sudah sampaikan bahwa kita bergerak semua bidang, tidak hanya Kementerian Kesehatan. Jadi ini sekaligus kita menyampaikan ya bahwa sosialisasi atas arahan Prof. Laila dan hal ini Prof. Andri, Prof. Dr. Gatot, juga pasti Dr. Brahmana ya sebagai Ketua Hogi saat ini. Kita memang setiap tahun mengadakan lokakarya kanker serviks ya teman-teman sejawat semua. Jadi mohon mungkin mencatat sejak sekarang tanggal 23 Juli ya nanti di Kogi Pekanbaru yang akan datang kita akan mengadakan suatu FGD dengan 14 bidang kementerian ya. Jadi memang tidak hanya Kementerian Kesehatan yang kita akan libatkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama ya, termasuk membicarakan bagaimana kita bisa mewajibkan setiap perempuan usia target screening 30 sampai 50 tahun yang saat ini masih berlaku untuk diperluas 25 sampai 65 tahun ke depan sehingga apabila tidak datang untuk screening walaupun dikasih sembako ya Prof ya sampai jengking kata Prof Laila nggak mohon juga gitu ya. Jadi kita akan sampai bahas sampai pada bidang hukumnya. Jadi melibatkan Kementerian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Hukum dan HAM, PMK ya, Kemenko PMK ini kita harapkan sebagai koordinatornya, kemudian Kemenpora juga, Ketenagakerjaan, PAN-RB, Perindustrian, BUMN sampai koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi memang itu kita akan bicara secara komprehensif karena ini menjadi suatu tanggung jawab kita bersama dan kita ingin melakukan audiensi kepada Bapak Presiden tentunya karena kematian angka kanker serviks ini seringkali tidak menjadi perhatian dibandingkan angka kematian ibu ya Prof. Harusnya angka kematian perempuan ya. Jadi terkait dengan keganasan kanker serviks yang kita semakin juara terus di Asia Tenggara. Mungkin itu tambahan dari saya Prof. Jadi memang kita bergerak untuk komprehensif dan holistik dalam satu integrasi yang sangat-sangat baik ya secara nasional. Baik Prof. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Tovan. Ini mungkin bisa dijawab oleh Dr. Tovan ataupun Dr. Yudi. Pertanyaan berikutnya, maaf nggak ada namanya ya. Apakah efektif untuk melakukan tes IVA di puskesmas? Apakah bisa merujuk ke layanan kesehatan berikutnya? Ya? Fasilitas kesehatan yang lebih lanjut, tingkat lanjut. Dan bila ada keraguan hasil IVA, itu pertanyaan yang pertama. Mungkin berkenan Dr. Tovan atau Dr. Indra, saya lanjutkan dulu karena masih berkaitan dengan puskesmas. Bagaimana caranya kami sebagai GP di puskesmas untuk bisa membujuk pasien supaya mau ikut screening kanker serviks mengingat budaya Indonesia sendiri. Ya, mungkin itu ada. Ya. Terima kasih Prof. Saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Apakah masih efektif IVA itu dikerjakan di puskesmas? Jawaban saya ya masih sangat efektif ya. Kita memang melibatkan bidan, melibatkan dokter umum untuk melakukan screening tersebut. Jadi kita melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan IVA. Apabila ditemukan hasil yang positif, terus kemudian ragu-ragu, ya kita bisa melakukan foto. Dalam hal ini melakukan tadi dokumentasi IVA ya. Kalau misalkan membutuhkan videonya boleh nanti minta share ke mana Mbak Lucy ya. Jadi ada Prof Laila bikin video bagaimana cara mengambil gambar supaya bagus. Karena kalau misalkan kita ngambil gambarnya jelek, maka mulai dari vulva, terus kemudian dinding vagina itu bakal ikut terambil semua. Jadi memang ada tekniknya supaya pembesarannya bagaimana, kemudian kita pakai kalau di handphone tuh pakai cahaya pengisi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan berkenan bisa minta share ke Mbak Lucy tentang videonya apa namanya, atau mungkin ditaruh di websitenya Hogi. Terus kemudian selain itu juga kalau misalkan ragu-ragu, sebenarnya kita bisa untuk memperdalam kompetensi kita itu menggunakan ada namanya CD interaktif IVA. Jadi kalau kita melatih
bidan, melatih dokter umum ya untuk ujiannya dan sebagainya. Itu kita latih dengan CD interaktif IFA. Itu dari GHB Go. Nanti bisa minta Mbak Lucy juga ya, ada Google Drive-nya. Jadi kita buka, terus kemudian di situ ini kanker atau bukan. Nanti kalau misalkan kita jawabnya salah, ya dia jawabnya incorrect gitu. Tapi kalau kita jawabnya benar, dijawab correct ya. Jadi nanti KSIFO, kanker atau bukan. Terus SSK-nya tampak atau enggak. Nah, kalau SSK itu tampak, maka pasien ini memang layak untuk dikerjakan pemeriksaan IFA. Kalau SSK-nya tidak tampak, maka pasien ini tidak, pasien tetap kita kerjakan IFA, tapi ya tidak memuaskan. Sehingga kita berikan catatan dia untuk mengerjakan misalkan pap smear di lain waktu. Terus kemudian kita nanti yang tahap berikutnya 3 mengevaluasi. Setelah itu kita oleskan asam asetat 3-5% lah. Cara buatnya bagaimana? Kalau tadi mintanya 5%, berarti kalau kita beli cuka di pasaran itu kan 25%. Maka 1 bagian cuka, 4 bagian air. Kalau kita bikinnya 3%, maka 1 bagian cuka, 7 bagian air. Kalau kita cuka yang beli 25% itu kita oleskan, maka akan pedih sekali, kasihan pasiennya juga, sehingga kita harus encerkan. Buatnya pun jangan, maaf, langsung banyak banget ya, karena nanti dia bisa menguap sehingga konsentrasinya akan semakin meningkat. Terus kemudian habis itu sudah lihat IFA atau enggak, apakah dia bisa dilakukan terapi lah. Apakah bisa dirujuk? Jawaban saya bisa. Jadi pada saat kita melaksanakan program dulu pertama kali di Surabaya tahun 2008-2009 enggak salah ya. Semua puskesmas itu dilatih dokter sama bidannya itu untuk melakukan pemeriksaan IFA. Kalau dia positif, jadi terpaksa kita ngerujuknya ke Dokter Sutomo yang punya program kan memang kita. Dalam hal ini kita poli onkologi waktu itu kita buka tiap hari Selasa sama Jumat untuk rujukan-rujukan dengan IFA positif. Jadi dengan yang IFA positif itu dikasih tahu kan bahwa oh nanti datangnya hari Selasa di poli onkologi Rumah Sakit Dokter Sutomo. Lah, terus kemudian sejalan berjalannya waktu, masing-masing puskesmas itu sudah beberapa punya krayo, dokter-dokter umumnya itu yang bahasanya yang enggak, yang menetap dalam arti tidak pindah-pindah atau mungkin sekolah lagi dan sebagainya, sudah mahir untuk melakukan, ya sudah pinter melakukan krayo. Kalau di Surabaya di regionalisasi, Prof. Jadi Surabaya Barat itu misalkan puskesmas Bangun Harjo, Bangun Sari, terus kemudian Banyu Urip, Jagir, terus Rungkut, itu dokter-dokternya itu bisa melakukan krayo. Kemudian kalau semua rujukan yang IFA-nya positif di area sekitar situ, dia ngerujuknya yang ke Surabaya sebelah mana itu sudah ditentukan dan dilakukan krayoterapi. Tapi kalau dulu ngerujuknya di Sutomo selama alat krayo itu belum ada, ya kita kerjakannya lip counter karena kita di rumah sakit tersier seperti itu. Terus kemudian membujuk supaya mau melakukan screening ini tadi, peran serta kader dan sebagainya itu sangat berperanan ya. Jadi biasanya kita itu kalau mau melakukan pelatihan, kita itu minta tolong kader. Jadi kader itu bawa calon yang mau kita periksa untuk IFA, untuk pelatihan itu, ya minta tolong kadernya itu dia membawa orang-orang yang ibu-ibu yang bersedia untuk dilakukan IFA. Kalaupun misalkan tidak ada, biasanya kalau saya pelatihan gitu ya maaf sesama bidannya atau peserta itu kita saling bahasanya ya melakukan pemeriksaan, terus kemudian cara ngambil dokumentasinya itu pun sampai harus diperagakan supaya bisa lulus, terus kemudian kita tes juga dengan CD interaktif IFA itu dengan misalkan sekian soal dia sudah bisa ngerjakan berapa, itu bisa untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan itu. Ini butuh peran serta semua SPOG ya se-Indonesia. Kalau Hogi sendiri aja dengan jumlah yang 100-an orang ini ya sepertinya sampai ke daerah jauh susah, Prof ya. Dari saya sekian, Prof. Baik, terima kasih sekali Dr. Indra. Mudah-mudahan dari jawaban saya rasa sudah sangat lengkap. Tetapi kawan-kawan masih yang bertanya, saya rasa terbuka peluang. Nanti kami akan sampaikan nomor telepon yang untuk kontak kami. Mungkin ingin belajar hal sederhana, membuat bagaimana dokumentasi dengan
dengan kolposkopi yang kita bawa, dengan mini kolposkopi itu pakai handphone yang kita bawa, bagaimana supaya bagus. Ya, begitu ada nomor teleponnya ya, yang tadi sudah diberitahukan. Mungkin karena waktu, tapi ada satu pertanyaan, saya rasa ini sangat penting juga, kita perlu sharing, yaitu mungkin pada Dr. Tovan. Bagaimana peran dan efektivitas pemberian TCA, trichloroacetic, pada lesi prakanker dibandingkan dengan metode terapi lainnya? Mungkin itu ada Dr. Tovan. Satu lagi dari Dr. Alexi Johansa, bagaimana membuat Lugol jika tidak disediakan oleh farmasi? Silakan, aku nggak tahu itu yang terakhir. Iya, itu susah. Ya, Prof. Udah beli juga ternyata Lugolnya nggak baik ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab ya, Prof. Ya, betul sekali. Jadi ini salah satu rekomendasi dari kita ya, Indonesia Hogi, bahwa TCA itu menjawab keterbatasan krioterapi gitu. Karena ternyata krioterapi yang memang sudah secara settingnya adalah low resource, ternyata Indonesia hanya memiliki cakupan krioterapi hanya 66,24%, itu rendah sekali. Jadi kita bisa lihat hampir 30% pasien yang terdeteksi abnormal dalam screening ternyata bisa progres ke invasif. Itu kan bahaya sekali ya. Jadi memang TCA ini adalah juga pada low resource ya, teman sejawat. Jadi trichloroacetic acid ya, kalau kita bicara tentang ideal, ini adalah manajemen lesi prakanker ya, jadi bedakan dengan kanker. Manajemen lesi prakanker ada yang surgical dan non surgical gitu. Yang memang kalau kita bisa melihat secara ideal pastinya yang surgical ya, surgical kita mengambil eksisi, mengambil jaringannya, melakukan eksisi dengan segala macam metodenya ya, device-nya, atau misalkan dengan cold knife, misalkan kondisasi, atau misalkan melakukan electrocautery, lip atau LEDs ya, dengan segala, atau laser itu mengambil spesimen. Tapi pada kondisi yang terbatas karena kompetensi fasilitas kita memang turun derajat, jadi memang krioterapi atau TCA itu bukan first line ya, jadi second line. Jadi memang respon rate-nya tidak sebaik pada eksisi dengan margin yang bebas lesi gitu ya. Nah, TCA ini prinsipnya adalah destruktif denaturasi protein sama dengan krioterapi, tapi dengan krioterapi dengan ekstrim beku, tapi ini adalah dengan zat kimia dengan high concentrate ya. Jadi kalau kita bicara TCA itu udah lama dipakai oleh SPKK ya, teman-teman sejawat dermatologis untuk peeling wajah pada kondisi konsentrasi yang rendah di bawah 10% ya. Jadi kalau untuk ablasi pada prekancer kita memiliki konsentrasi yang tinggi di atas 50%, karena itu akan mengalami satu penembusan sampai 6 mikron ya. Jadi itu adalah 2 kali dari ketebalan seluruh lapisan serviks ya. Kalau kita lihat dari tadi efektivitas ditanyakan ya, tentu kita punya studi sendiri, Prof. Andriono dengan peserta didiknya, dan juga kita punya evidence dari negara maju, dan ternyata bahkan remisi HPV bisa tercapai dengan TCA hampir 83%. Ya, jadi artinya comparable dengan krioterapi, kita memiliki memang 35 plus 35, jadi di krio 35 orang dilakukan TCA dan hasilnya sangat baik ya. Ini kalau kita lihat 36 ya, 36 plus 36 72, kelihatannya kecil ya, tapi untuk mendapatkan satu EVA positif 3-5% pada populasi umum. Jadi ini kita memeriksa pasien ribuan juga gitu ya. Jadi intinya itu comparable ya, dokter. Dan memang kita bergerak pada studi HTA, bagaimanapun niatnya baik, tapi kita harus tetap pada payung hukum yang ada. Kita tunggu studi HTA ya, untuk uji coba secara nasional 34 provinsi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya, Prof ya? Membuat Lugol. Membuat Lugol ya, sudah dijawab di depan tadi. Membuat Lugol susah. Nah, satu hal yang mungkin menambahkan dari Dr. Indra, yang menarik sekali ya Dr. Indra, memang kita punya device beda-beda, ada yang iPhone ya, Oppo, Samsung, atau segala Xiaomi atau segala macam. Kalau yang Oppo, Xiaomi, yang seperti Vivo itu memang pakai fill light ya, cahaya pengisi itu cakep banget ya. Pada yang Samsung juga baik ya, tapi pada iPhone memang harus ada cam scanner, jadi mungkin agak di-download sedikit gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah baik ya. Jadi nah ini Prof. Laila berkenan untuk men-share. Jadi tapi jangan sampai kita terlena juga dengan teknis ini ya. Setting tempat juga harus diperbaiki ya. Saya sempat diajak oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk uji petik ya di lapangan oleh bidan senior juga, pelaksananya ternyata tidak baik ya, bahkan false negatif karena nggak lihat apa-apa. Nah, ini kita bisa saksikan ya. Ini adalah contoh, ini divisi kami. Prof. Laila berkenan untuk ya. Silakan, Prof. Ya, maaf. Ya, jadi intinya di HP itu
ada aplikasi supaya kita bisa mengarahkan cahaya yang terus-menerus. Nah, seperti ini. Ya, itu terus terang saya menyebut merek itu supaya mudah aja. Di Oppo, karena murah, yaitu Oppo, Vivo, Xiaomi. Kemudian kalau di iPhone itu ada cam scanner. Kalau di Samsung juga ya, nah kita zoom seperti itu. Ya, nah lalu kita dapat kok bisa foto serviksnya itu 80%. Jadi jangan bawa pulsa dan mohon maaf paham gitu ya. Nah ini kemudian kita print yang nanti enggak, kita punya yang pra IFA dan kemudian kita punya yang pasca IFA gitu ya. Jadi intinya ada lampu yang dapat disorotkan ke vagina terus menerus dan itu ada di HP-HP yang murah gitu ya. Nah itu kira mungkin karena waktunya ini nanti mungkin kami akan sisipkan di web kami ya, tadi seperti saran Dokter Indra. Kemudian kita bisa print. Printer ini harganya 1,7 juta. Ya, kita bisa memberikan foto ini kepada klien. Ya, ini sebelum dan sesudah. Baik, saya rasa itu. Ya, ya, Dr. Tovan untuk menjawab. Tapi memang kita perlu latihan dulu, sharing, ada sedikit tip-triknya. Baik, karena waktu sudah lebih dari 5 menit, seperti masih ada satu pertanyaan, kita bisa tanya atau mungkin teman-teman bisa mencatat nomor telepon ini ya, 0812 9330 0101. Saya ulangi, 0812 9330 0101. Mungkin ingin mendapatkan pelatihan singkat, membuat foto yang baik, mungkin bertanya lagi tentang TCA, tentang membuat lugol. Nanti saya tanya di farmasi dulu, Dr. Alex, saya juga nggak tahu. Baik, saya rasa itu. Bagaimana Dr. Nisa? Waktunya sudah habis? Iya, Prof, sudah habis, Prof. Sudah lewat, Prof. Terima kasih Dr. Tovan. Dr. Indra Yuliati, bukan main sharingnya, dan akhirnya kita akhiri pertemuan ini. Karena itu saya kembalikan waktu kepada moderator, kepada pembawa acara Dr. Hairun Nisa. Saya persilahkan. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Mohon maaf bila kami ada kekurangan di dalam ucapan. Saya rasa semua yang benar datangnya dari Yang Maha Kuasa Allah. Adapun kekurangan-kekurangan semata mungkin dari kami. Untuk itu kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laila. Luar biasa, sangat padat dan informatif sekali paparan yang disampaikan oleh para narasumber kita sore hari ini. Dan mengingatkan kita juga akan pentingnya kerjasama semua pihak untuk mencapai goal kita dalam rangka penurunan angka kejadian dan mortalitas kanker serviks di Indonesia. Dan untuk metode screening yang saat ini yang efektif berdasarkan evidence yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu co-testing dengan IFA dan HPV DNA pada usia 25 sampai 65 tahun. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Tovan, Dr. Indra Yuliati, dan Prof. Laila. 60 menit lebih tidak terasa kita sudah bertukar informasi. Semoga materi Ashogi sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Ashogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti Ashogi seri ke-29 dengan tema pemeriksaan HPV sebagai screening primer kanker serviks pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Ashogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Laila. Ya, terima kasih. Mbak Yu, Pak Indra, sehat-sehat. Ya, sampai ketemu. Kogi nanti offline atau online? Online. Datang loh Mbak. Misi, monggo. Ya,
Dr. Nisa. Turun, Prof. Ya, Dr. Tama. Terima kasih. Maaf kalau saya tidak ada kekurangan, banyak kekurangan. Oh, enggak, Prof. Ini ada yang minta nambah ini, Prof. Sampai jam 5 katanya, Prof. Ya. Mungkin nomor telepon tadi ya, kita Iya, Prof. hal simpel mungkin mengencerkan apa sih kalau terlalu encer apa bahayanya atau kita terlalu encer apa bahayanya begitu ya, kita menyampaikan hal-hal kecil. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Baik. Saya dulu ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof.